Oktober 1945 merupakan salah satu periode paling genting dalam upaya menegakkan keberadaan Republik Indonesia yang belum sumur jagung di mata dunia. Belanda kembali menginjakkan kaki di Indonesia dengan membonceng tentara sekutu, lalu membentuk pemerintahan sipil NIKA di bawah pimpinan Dr. Van Mook. Setelah Jakarta dikuasai NIKA, ibu kota Republik untuk sementara pindah ke Yogyakarta. Sementara itu Van Mook membujuk Inggris agar Afne memusatkan kekuatan militernya di Bandung dan Jawa Barat. Belanda bermaksud menggunakan Afne untuk melicinkan jalan menguasai Bandung yang ketika itu masih dikuasai oleh pihak Republik. Misi utama Afne sendiri mengalami kendala karena persenjataan militer Jepang telah lebih dulu dilucuti dan dikuasai oleh tentara Republik dan laskar-laskar perjuangan rakyat lainnya. Sementara tawanan perang dan interniran secara otomatis sudah berada dalam pengawasan pemerintahan Republik Indonesia. Kedatangan pasukan Afne awalnya disambut baik, namun setelah diketahui membantu NIKA, membuat rakyat antipati. Kebencian terhadap tentara sekutu memicu gangguan-gangguan kecil dari tentara Republik maupun laskar-laskar rakyat terhadap kedudukan tentara sekutu. 21 November 1945, misi internasional Afne di Jawa Barat dimulai dengan mengirimkan perbekalan dari Jakarta untuk tawanan interniran di Bandung. Pengiriman menggunakan kereta api jalur Cikampek dengan dikawal pasukan Gurkha. Di Cikampek, pasukan Afne diserang oleh tentara Republik yang dipimpin oleh Letkol Mufreni. Seluruh pengawalnya terbunuh dan perbekalan dirampas. Insiden Cikampek ini memaksa Afne untuk berunding dengan pemerintah Republik di bawah Perdana Menteri Syahrir. Perundingan itu menyepakati pendampingan setiap misi Afne oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kesepakatan itu dilanggar sendiri oleh sekutu ketika beberapa kali pengiriman perbekalan ke Bandung tanpa melibatkan pihak TKR. Tindakan Afne yang dianggap meremehkan Republik ini menjadi awal dari rentetan peristiwa heroik yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Bojong Kokosan. Pada awalnya kan sekutu itu menyepakati dengan pihak Republik bahwa untuk pengurusan tawanan perang yang ada di Bandung, terutama untuk pengiriman logistik itu akan melibatkan TKR. Ternyata dalam pelaksanaannya itu tidak dilibatkan TKR. Di jalur Sukabumi juga sama. Didapatkan beberapa kali ada pengiriman untuk api di Bandung itu tidak melibatkan tentara. Kita tidak tahu permulaannya, percaya bahwa itu hanya untuk tugas-tugas internasional saja. Kalau dari Jakarta ke Bandung ratusan truk, kita dibiarkan dong, karena ini tugas internasional. Tapi lambat laun dia tahu kita. Saya laporkan hari itu ya kepada Komandan Jawa Barat. Dan itu melahirkan satu perdebatan yang cukup panjang, ya cukup sengit antara wali kota Sukabumi, Mr. Samsudin, dengan Bupati Sukabumi, Mr. Harun, kemudian Ketua KNID, Abu Hanifah. Mr. Harun ingin langsung diserang konvoi sekutu itu, harus dihadapi. Dia merasa yakin, merasa kuat dengan pesindonya itu. Ya. Kemudian Mr. Samsudin lebih ini ya kita jalur diplomasi dulu, akhirnya tidak terjadi kata sepakat, maka dimintalah pertimbangan dari Edi Sukadi itu. Pengangkutan yang diketuai oleh oleh Inggris berlanjutnya lama dan membawa orang-orang Belanda ke Bandung, mana-mana. Dia maunya membentuk suatu kantong dulu di Bandung. Nah kita tahu, kita ini harus dihantam saja. Jakarta bilang terserah kepada Komandan Regimen.
Ya. Kalau memang betul-betul itu terserah timingnya. Nah, saya putuskan. Nah, begitu hancur saya serang dia semua. Tahun 45 ya datang seorang kawan yang namanya Mumu dan kawan-kawan yang lain di Cibadak. Itu ngajak katanya sekarang ada organisasi API. Apa sih API itu? Angkatan Pemuda Indonesia. Di bawah pimpinan Pak Sahrir kalau nggak salah. Kenapa? Ya kita harus berjuang dong, kan Belanda masuk ke sini. Ikut dengan tentara sekutu. Dia bikin nikah. Dia mau kembali mau menjajah lagi katanya. Semakin lama begitunya dibentuk sebagai anak-anak pemuda, semua banyak lah di antaranya, dan orang luar juga banyak. Waktu itu dibikin persatuan, nyata Persatuan Biro, nyata Biro Perjuangan. Yang mimpin itu ada Haji Ahmad Toha. Nah, jadi setelah itu emang pertama diperintahkan penjagaan di sebelah sini ya. Nah, pernah saya bawa bandring, bawa golok, biasa aja gitu senjata nama. Jadi semua juga nggak bawa senjata, nggak punya senjata lah. Saya dipimpin oleh Bapak Haji Toha menjaga tentara sekutu. 10 orang membawa granat 2, pistol 2, perampasan dari Jepang itu. Hari Minggu, dipimpin oleh Letnan Murad dari Sukabumi, TKR, campur di sini. Nenek-nenek, kaki-kaki, masyarakat ikut pertempuran di sini menjegat tentara sekutu. Kita kumpulkan senjata seadanya. Saya masuk di Pesino, di bawah pimpinan Saudara Bakri, dengan banyak kawan-kawan. Nah, kemudian mengumpulkan senjata. Ya, akhirnya kita cari senjata, beli sendiri. Saya jual sawah pada waktu itu sehektar Rp1.000 di Umrum. Di daerah Pelabuhan Ratu belikan moser dari orang Jakarta, nggak tahu dari mana itu. Kebetulan di Sukabumi itu ada pabrik granat. Orang di Jepang dibentuk gitu. Dan juga pabrik senjata yang tua-tua juga sudah diperbaiki di sana. Polisi juga memberikan kepada kita senjatanya. Kita juga sudah merebut dari Jepang senjatanya. Kita pakai uniform, jangan lupa. Sebab ayah saya itu dulu kebetulan ikut serta dalam mengatur pakaian-pakaian yang untuk mententara gitu, yang sama. Waktu Jepang tidak ini ya bergudang-gudang itu diminta kepada saya. Berbaris dulu, acara dulu sebelum pertempuran di sini. Kita mendapat tugas dari Kolonel Edi Sukardi untuk menjegat tentara sekutu di Bojongkosan. Sebelah sana kira-kira 40, sebelah sini 50. Kira-kira jam 8 baru ada telepon, sudah berjalan katanya musuh. Sudah di Cicurug, baru masuk di lubang-lubang. Lubang situ ada lubang kan dulu mau bikin lubang. Berarti itu masuk ke lubang, mesin ke lubang. Udah dekat baru tembakan, tar, baru hantem. Mengapa dipilih jalur Sukabumi? Karena untuk jalur Cikampek itu tidak aman. Saat itu logistik yang akan dikirimkan ke Bandung itu diserang oleh resimen TKR Cikampek. Kemudian untuk jalur puncak itu karena medannya dengan kemiringan cukup tajam itu juga tidak memungkinkan. Akhirnya Sekutu memilih jalur Sukabumi yang relatif datar. Tetapi sebenarnya juga kondisi geografisnya cukup lumayan rumit juga karena berkelok-kelok ya, berkelok-kelok jalannya. Dan salah satu jalan yang cukup strategis saat itu dianggap oleh
para pejuang Sukabumi itu salah satunya adalah di daerah Bojong Kokosan. Dan itu sudah masuk pada strategis dari Komandan Resimen Edi Sukardi. Dan akhirnya di situ dibuat penempatan pasukan untuk melakukan penyerangan. Jadi saya punya 4 batalion. Permulaannya batalion itu di Sukabumi. Jadi dari Bogor sampai Ciranjang saya pasang 1 batalion, 4 batalion. Batalion 1 tugasnya Cicurug sampai Cibadak. Komandan batalionnya Yahya Bahram. Kedua Cibadak, Sukabumi. Itu tugas kewajiban oleh Batalion Hari Sukardi, adik saya. Batalion ketiga di Sukabumi, bukan Cibadak Sukabumi, di sekitar Sukabumi. Batalion keempat is Gekbrong Ciranjang. Dia sudah Aman Abdurrahman. Nah, jadi itu dibagi 4 itu. Peristiwa pertempuran 9 Desember 1945 yang terkenal dengan pertempuran Bojong Kokosan bertempat di daerah ini. Ini adalah daerah Bojong Kokosan, di mana pertempuran ini sendiri terjadi di tikungan Bojong Kokosan dan sekutu datang dari arah Bogor, dari arah Cicurug ke sini, dan di sini sudah ditunggu oleh pasukan Republik, di mana kekuatan-kekuatan pihak Republik itu ada di kiri dan kanan jalan. Mereka semua melakukan pengintaian di bukit-bukit sebelah kiri, dan ketika sekutu datang, ada komando dari komandan resimen dengan tembakan, maka diseranglah sekutu yang begitu dia masuk ke belokan ini. Dari arah sini, arah Talang ini, Komandan Murad Idrus memberikan aba-aba tembakan dan diseranglah oleh pasukan-pasukan Republik yang terdiri dari tentara, TKR, kemudian laskar-laskar rakyat dan rakyat. Minggu 9 Desember 1945, menjelang senja, pertempuran itu dimulai. Iring-iringan pasukan sekutu dari Batalion Jats berkekuatan lebih dari 150 truk, tank Sherman, Panzerwagon, dan Brand Carrier dikepung oleh pasukan TKR yang menggunakan strategi menggebuk ular berbisa dari Sun Tzu. Dibuatlah strategi untuk menyerang sekutu, kemudian dia lakukan dislokasi, ya, penempatan pasukan, dia tentukan titik-titik penyerangan sebagai pusat penyerangan yang besarnya di samping penyerangan-penyerangan kecilnya. Kemudian dia menggunakan strategi taktiknya, itu adalah memang tentara. Jalan-jalan itu pertama sudah digali, jadi memperlambat mereka. Kedua, kita lemparin dulu dengan granat dan kembali ke belakang. Diatur jalannya mana. Mereka tidak tahu, tidak akan menyusul, mereka tidak berani menyusul. Dikira banyak, padahal sedikit. Lalu di antara pusat-pusat penyerangan itu ada snipers 1 kilometer 2 orang, tapi tidak ada berhentinya. Misalnya dari Bogor sampai Ciranjang itu tidak ada berhentinya, snipers terus. Lalu kalau malam, serangan malam itu paling gampang, serangan malam, gitu. Mereka juga tidak bisa istirahat, dikira kita banyak. Ya itu pakai moser. Kita juga Semarang aja memangnya cuma kelihatan sih. Jadi ini tentara sekutu di jalan dan juga ada yang nyebar ke sana. Kita ini tebing ya sebelah kiri. Nah saya jauh di sana tuh dengan kawan, sama penuh itu. Nggak ada yang turun. Kan posisinya kita juga menghadang. Jangan sampai kena tembak, ya di atas kita.
Dicegat di sana dekat sana tebing talang itu. Pakai kayu, pakai bambu, pakai lisu, pakai tihang. Sekonjong-konjong datang tentara sekutu, kira-kira 1 kompi, hampir 40 truk, keril panser. Kita punya senjata, granat, ketepel, bensin. Tapi ada juga 1 orang, 3 orang membawa senjata. Kalau orang tentara sekutu komplit. Ini tebing di bawah. Oh, terus sambil ada yang maju ke sana, sambil tengkurap dia menembak terus sampai brand segala macam. Kan ada panserwagen lagi. Kita bisa menghancurkan panserwagen bagaimana? Nggak punya kanon, nggak punya apa. Ada mereka kebanyakan menembak dari itu. Dan juga disusul. Ya, hebatnya soalnya kan pertempuran seperti orang berhadapan gitu. Jadi makanya rame, nggak begitu lewat tur atau lari, enggak. Cuma tetap di tempat gitu. Sergapan yang dilakukan oleh TKR berhasil mengacaukan pihak sekutu. Namun tanpa diduga, muncul serangan pesawat udara Spitfire di posisi TKR. Ada yang melarikan diri, ya seperti TKR juga ada yang selamat itu kan melarikan diri. Habis dihantam disapu atau kubren atau mereka nyeor terus-terusan karena bambu teh. Makanya itu mati tina kapal, tapi tina kapal teh bukannya waktu itu waktu naik. Allah mereka celedeng dia. Tong teng terang karena kan leng deh. Dia takut. Dan tembakannya bukan malah itu sampai 12,7 itu yang dipakai ya. Di udara 3 orang itu kapal udaranya itu. Dari mulai jam 2 ya sampai jam 5 sore itu baru beres. Iya, tembak-tembakan terus. Ada kapal terbang 3 Yahar hantam di sini sampai kanas di sini. Dulu memang ada pohon-pohon di sini. Yang mati kira-kira 40 dengan luka-luka di sini hantam di kapal. Yang mati Letnan Murad ditembak oleh Gurkha di sana sampai dipegang sampai dijatuhkan ke bawah di situ di tebing itu. Yang meninggal kebanyakan serangan udara. Mereka juga banyak yang meninggal karena dari atas ini, dari atas tebing sebelah kiri sebelah kanan. Mereka masuk, ada yang pakai tank ya, panserwagen. Ada juga kebanyakan sih yang di truk. Serangan udara dari sekutu berakhir karena hujan deras mengguyur wilayah Bojong Kokosan. Dengan susah payah, tentara sekutu bergerak menuju Sukabumi. Petolong dari Allah itu gelap di sini, ada angin di sini. Jadi tentara sekutu bubar ke sana. Kita konsolidasi di sini, mencari yang mati kira-kira 40. Sampai jam 12 malam orang-orang mati diangkut ke sana ke pabrik. Tanggal 10 Desember 1945, pada pagi hari, sekutu mengirimkan beberapa pesawat tempur dari skuadron Royal Air Forces untuk membombardir kota Cibadak. Kira-kira jam 8, 10 malah. Nah, datang lagi kapal terbang 2, dihantam Cibadak di bom. Cuma seorang yang berani itu naik ke pohon kelapa, itu yang namanya si Bantamer. Nembaki kapal terbang, tapi selamat dia juga nggak apa-apa. Nggak kena tembak, nggak apa. Tapi kapal terbangnya sih nggak ada yang jatuh. Nah kemudian
Saya pada waktu dihantam di bom itu, saya naik dengan si Jaka, naik mobil sedan, Ford atau nggak salah, lari ke arah Kebon Randu. Nah, karena dihantam, ditembaki, kendaraan dihentikan, kemudian saya lari ke pabrik kumis ucing. Pihak sekutu itu dengan menggunakan kekuatan udaranya, dia membombardir Cibadak. Jadi pada saat 10 Desember itu memang serangan udara, all out serangan udara. Mendadak, Mas. Masyarakat itu nggak tahu. Ya pada lari dong, orang nggak, sepi aja. Bomnya juga bom kecil, barangkali bom 50 kiloan, yang lubangnya juga paling 4 meter persegi. Tapi ya kalau kena orang aja mati juga. Di situ pasar, kemudian perkantoran, masjid, itu semua dijadikan sasaran. Karena dianggap bahwa bangunan-bangunan itu merupakan semacam apa ya, markas ya, markas. Dan Cibadak itu menjadi pilihan itu karena dianggap Cibadak itu sebagai kantong dari pihak Republik. Skenario pengamanan sekutu melalui pemboman ternyata tidak membuahkan hasil optimal sesuai dengan rencana. Mereka bukan hanya menghadapi aksi balas dendam dari pihak Republik, tapi juga memperoleh kecaman pihak Parlemen Inggris. Dari pihak Parlemen Inggris mengatakan bahwa itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia, ya, yang dianggap bahwa itu menghambur-hamburkan anggaran perang Inggris saat itu, dan dianggap bahwa itu justru melebihi daripada perang Jawa katanya. Selain itu, protes keras juga datang dari tokoh India, Jawaharlal Nehru, yang tidak menyetujui pemakaian tentara sewaan dari India untuk memerangi Indonesia. Tanggal 11 Desember 1945, tanpa sepengetahuan pihak Republik, Markas Sekutu Cimahi Bandung mengirimkan batalion Gurkha Rifles diperkuat tank Sherman, Panzer Wagon, Brand Carrier untuk membantu batalion Jats yang terisolasi di Sukabumi. Namun, gerak laju pasukan ini tersendat karena harus menghadapi taktik serangan hit and run dari pihak Republik di daerah Gekbrong. Pihak Sekutu kembali menghubungi markas Resimen TKR Sukabumi untuk memohon agar konvoi mereka sepanjang jalan Gekbrong, Cianjur, Ciranjang menuju Bandung tidak dihadang dan diserang lagi oleh TKR. Akhirnya pada tanggal 12 Desember 1945, konvoi batalion Jats dan batalion Gurkha berhasil keluar dari Sukabumi untuk meneruskan perjalanan ke Bandung. Kedatangan pasukan Belanda dan mulai dipersenjatainya kembali bekas tentara Knil makin memperuncing keadaan dan menegaskan niat Belanda untuk menjadikan kota Bandung sebagai pangkalan militer. Panglima Komandemen Tentara Republik Indonesia Jawa Barat, Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, dengan sepengetahuan Perdana Menteri Syahrir, bergerak cepat. Ia instruksikan para komandan resimen di bawahnya untuk mengambil langkah-langkah yang dirasa perlu. Strategi pun kembali dirancang. Saya sendiri sudah kesal itu. Kita diserahkan untuk bagaimana keadaannya, serang terus serang, tapi tidak boleh oleh pemerintahan. Sebab ini kita melaksanakan tugas internasional. Padahal ini yang membawanya kelihatan, mereka nggak kelihatan, Anda nggak kesan, nggak ke daerah-daerah sini. Akhirnya saya tidak kuat lagi. Saya laporkan kepada Didi Kartasasmita, yaitu Komandemen Jawa Barat, silakanlah bagaimana lu aja, silakan saja. Kalau memang harus diserang, serang saja, terserah. Kalau diplomasi sudah tidak bisa diselesaikan, persoalan sudah bisa diselesaikan secara diplomasi kan, maka satu-satunya adalah lewat perang. Jadi perang yang kedua lewat jalur itu adalah
sebagai upaya ketika upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah api, pengangkutan perbekalan api ke Bandung itu tidak bisa diselesaikan secara diplomatis, dan itu banyak dilanggar oleh sekutu. Saya serang lagi. Itu kira-kira 10 Maret 46. Itu 5 hari. Perang di Jawa Barat itu begitu hebatnya sampai mereka mengatakan tank-tanknya dari Bogor ke Cianjur ke Sukabumi itu bukan main. Jadi semua baik BKR maupun Pesino, API dari ini juga dari angkatan dari Banteng, juga dari Hizbullah, jadi bersatu aja di situ. Jalur Sukabumi menuju Bandung kembali menjadi jalur penebar maut. Serangan gabungan Batalion 1, 2, dan 3 Resimen Sukabumi berhasil mempersempit ruang gerak pasukan sekutu Batalion Patiala. Selain itu, juga mampu menggiring pasukan Grenadir, pasukan Rajputana Rifles untuk masuk ke dalam kota Sukabumi. Pengepungan dengan taktik serang hit and runs serta kiri kumi makin membuat stres batalion-batalion India tersebut. Kick and run. Jadi tidak frontal lalu terus di sana. Kuat frontal. Mundur lagi, datang yang lain begitu. Kick and run. Jepang juga belajar begitu juga. Kalau senjata kita kurang ya di malam hari diserbu malam dan kita lempar granat dan lainnya pergi lagi lompat deh. Datang lagi yang mau itu kacau. Sampai mereka juga menyatakan susah ini, susah dilawan. Sekutu, tanks, lalu brand guns, tapi itu laparan dengan granat-granat yang sekali kick and run itu. Yaitu sampai anak-anak kita bisa frontal, berani frontal. Bukan main itu, suatu kegagahan, pengorbanan yang istimewa. Dan inilah yang selalu saya katakan berbeda antara peristiwa Sukabumi dengan peristiwa di Surabaya. Kalau Surabaya itu kan digerakkan itu oleh orang-orang terpelajar, menak-menak yang terpelajar. Gitu. Kalau di Sukabumi itu ketika saya meneliti itu adalah yang menggerakkannya itu seperti itu. Jadi seperti air bah gitu, masyarakat itu masuk ke sana dan mereka begitu semangat ya, masuk ke medan perang itu. Ada yang lempar batu ke sana. Tapi batu sudah dijampe dulu nih sama Kiai. Ketepel juga sudah. Ada yang kena. Ada yang tidak. Nggak tepat sama tembakan senjata. Kebanyakan ketepel di sini dan bambu runcing dilempar butuh. Selama 5 hari 4 malam, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Di pihak Sukabumi saya saja 300 lebih. Yang diakui dalam buku Inggris ini 260. Menurut catatan Dalton, perwira sekutu yang ikut dalam peristiwa itu, akhir pertempuran kedua selama 5 hari, tercatat 115 orang cedera, 20 orang tewas di pihak sekutu. Dan saya melihat di situ peristiwa itu adalah sebagai peristiwa perlawanan kaum santri. Karena kebetulan juga Edi Sukardi juga adalah seorang santri, alumni pesantren, kan. Kemudian para pejuang-pejuang yang notabene tentara juga kebanyakan juga adalah alumni pesantren itu. Kemudian juga ketika terjadi pertempuran itu juga di situ kebetulan yang menjadi home front-nya itu ya, garis belakangnya itu yang kemudian
mendorong banyak masyarakat masuk ke situ untuk melakukan penyerahan, koordinir oleh kiai-kiai dari Cipanengah di situ, kemudian dari daerah Kampung Tapos, kemudian dari Pajagalan di situ, kemudian dari Cicurug. Dengan karismanya kiai itu kan orang akan mendengar apa yang dikatakan, apalagi ketika kiai-kiai itu mengatakan bahwa yang namanya penjajah itu adalah orang kaum kafir yang akan menjajah bangsa ini dan kemudian yang akan menjajah agama. Kalau saja kiai sudah mengatakan begitu, apapun yang dihadapi oleh masyarakat itu akan itu. Jadi masyarakat konsepnya apa saat itu? Jihad fisabilillah, menghadapi kaum kafir itu. Sementara itu medan pertempuran kian meluas, bukan hanya di jalur Sukabumi Cianjur, tapi juga merambah kota Bandung. Panglima Tentara Sekutu di Jakarta memberi ultimatum agar Bandung dikosongkan dari pasukan bersenjata paling lambat 24 Maret 1946. Jika tidak, kota Bandung akan dibumi hanguskan. Ultimatum di Bandung, ultimatum. Kalau tidak berhenti ya bom, mundur saja. Itu karena itu disebut Bandung and Exodus. Sebelum mundur, para pejuang Bandung sengaja membakar gedung-gedung penting agar tidak bisa digunakan oleh Belanda. Peristiwa itu dikenang sebagai Bandung Lautan Api. Namun pada sisi lain, heroisme pertempuran jalur Sukabumi Cianjur sebagai pemicunya justru terlupakan dalam historiografi Indonesia. Itu Jenderal Nasution yang mengaku ada suratnya. Tanpa pertempuran pertama ini Lautan Api tidak terjadi. Para pelaku sejarah dari Bandung Lautan Api di kemudian hari itu mereka menjadi tokoh, ya, menjadi para decision maker, ya. Sehingga ya wajar saja dia ingin membuat satu gambaran mengenai sebuah perjuangan yang dia lalui dulu. Sukabumi, saya lihat salah satu tokoh sentralnya kan Edi Sukardi. Edi Sukardi terakhir dia jadi atase. Meskipun dia pelaku sejarah yang hebat, kalau di kemudian hari dia tidak menduduki satu jabatan politis, jabatan strategis, maka perjuangan dia lewat saja seperti angin lalu. Kami tidak mau mengatakan saya yang paling istimewa, saya harus dihormati. Itulah yang nangis-nangis itu anak-anak saya ini. Kalau di Surabaya ada Hari Pahlawan, di Jawa Barat Ambarawa, infanteri. Kok kita yang gitu tidak ada itu apa? Dan saya usulkan dulu kepada pemerintah diadakan Hari Perlawanan Nasional. Nggak dikutik-kutik sedikit saja. Akhirnya setelah 7 tahun perjuangan baru diizinkan jadi Hari Juang Siliwangi. Hanya untuk Jawa Barat saja. Saya nangis. Waktu melesat cepat, bagai anak panah terlepas dari busur. Namun yang pasti, nasib dan kehidupan para veteran pertempuran Bojong Kokosan tidak bergeming. Acuh tak acuh. Kayak makan, kayak tidak, kayak mati, kayak enggak. Dan saya ditugaskan dengan Bupati di sini untuk mengelola di sini. Mendapat honor 100, bini saya 50, saya 50, jadi 100. Sampai 1 tahun nggak dibayar sekarang. Rilah, asal kita memakan tunjangan punya dari pemerintah. Dianggapnya dengan masyarakat saya mah dianggap pantai asuhan. Nggak ada harga sama sekali. Disebut pantai asuhan, Piteran mah tukang asuh budak. Tapi ada juga yang masih mengingat, granasi penerus.
sampai masih hidup bapak di sini katanya. Sampai nangis, ada macam-macam orang mah. Dulunya satu kecamatan 100, sekarang hampir 20 orang satu kecamatan. Udah pada pulang. Perasaan saya mah jadi masih untung saya ikut berjuang dulu. Sampai sekarang sudah begini tua. Alhamdulillah dapat tunjangan gitu sedikit-sedikit. Kalau soal itu ya, memang rupanya jadi susah juga ya itu karena ceritakannya bagaimana itu seolah-olah anak muda itu tidak mau tahu, memang itu kebetulan betul itu keadaannya begitu. Tapi kalau dia itu untuk menamakan atas nama pejuang, mau saja dia. Ya, siapa yang tidak sedih barangkali. Kalau orang yang sehat sih tentunya sedih. Seperti ini maaf ya. Nanti mudah-mudahan ini juga bisa didengarkan oleh para pejabat. Dulu diadakan kegiatan mengenai masalah atau dari Abli di Sukabumi, di Cicurug, di mana tempat, semua juga hadir di sini. Diadakan upacara peringatan menghanikan cipta macam-macam. Saya masuk nangis kalau waktu dibacakan sajak itu waktu Haita, gitu. Sedih gitu ke teman-teman yang telah meninggal, yang gugur di Bojong Kokosan. Gitu. Sekarang mah udah sepi. Begitu tak bertahun-tahun berjuang, tapi sangat dilalaikan. Sekali lagi saya bilang, kita tidak membutuhkan pujian-pujian yang istimewa, tetapi di dalam pujian itu bukan kepada orangnya, tapi kepada bangsanya dipuji. Bangsa apa kalau tidak memperhatikan anak-anaknya sendiri yang berjuang untuk negara kemerdekaan? Bangsa apa cuma yang mau tahu? Bangsa apa? Ingat saja Bung Karno mengatakan bangsa yang besar itu mengingati itu menghargai perjuangan bangsa sendiri. Itu jangan lupa itu.